salah Iya, ini. justru karena kami sebagai menteri pertanyaannya harus jelas biar nggak miskomunikasi ke rakyat yang menonton. Ya kan? Apa badan korupsi apa? BPK. Yakin? Bukan ini apa kan tidak apa? Rakyat itu saudara kita, tetangga kita yang jualan soto di pojok jalan. Hey, kembali lagi di tes pengetahuan atau uji kompetensi para menteri yang sudah ada di depan kita. Oke. Seperti biasa kita perkenalkan dulu ya. Mungkin ada subscriber baru, ada penonton baru, ada penyaksi baru yang baru ngeliat konten-konten kita, baru ngeliat kita yang lagi cosplay para menteri yang lagi diuji. Mungkin boleh dari sebelah kiri dulu gantian kali ya. Ya, perkenalkan nama saya Menteri Apilangga Bertato, Menteri Ekonomi. Ekonomi, oke, lanjut. Saya Bahlul Lahadiah, Menteri Investasi. Saya Yusril Ijoy Mahendro. Oke, benar. Oke, di uji kompetensi kali ini kalian bakal diuji, tapi nggak diuji banget karena kalian cuma harus jawab hoax atau valid. Terkait kebijakan yang kalian bikin mungkin ya, yang kalian bikin harus tahu lah ya. Harus tahu. Kalau nggak tahu ya diceburin aja ke kali kayak perdana menterinya Nepal, oke? Aduh. Jadi Digantung pakai helikopter. iya, dipukulin juga sampai mundur. Oke, Didi, di hoax atau valid kali ini kalian bakal dikasih beberapa pertanyaan sekitar ya ada 20 pertanyaan. Iya 20 pertanyaan. Kita 20 atau 15 sampai 20 pertanyaan terkait politik atau kebijakan yang kalian buat sendiri ya. Dan kalian hanya perlu menjawab hoax atau valid setelah saya bacakan pernyataan-pernyataan yang nanti dikasih gitu. Jadi cuma kalian nanti saya sebagai host kasih pernyataan, kalian angkat tangan. Enggak angkat tangan kalau ini. 3, 2, 1 itu. 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1. Barengan, hoax atau valid gitu ya. Jawab aja hoax atau valid. Oke, dan untuk sistem poinnya waktu jawab maksimal 5 detik per statement. Jadi abis statement dikasih 5 detik tuh mikir baru langsung jawab gitu, dikasih waktu 5 detik. Dan pertanyaan hanya diulang 2 kali. Jadi kalau 2 kali diulang nggak boleh minta diulang. Terus setelah udah kejawab, udah jawab semua, baru nanti saya sebagai host bakal nge-reveal atau nge-spill jawaban yang benar. Ini sistem poinnya mungkin sedikit berbeda karena 1 poin untuk jawaban benar, 0 untuk salah, tapi kalau berhasil kasih jawaban lengkap dan benar, langsung 3 poin. Iya kan? Bilang valid, jawabannya valid, baru dilengkapi gitu. Kalau misalkan bisa ngelengkapin, bisa itu langsung 3 poin. Tapi kalau bener cuman bener di valid atau hoaxnya aja 1 aja. Oke? Oke, coach. Udah paham? Udah, coach. Oke, nanti seperti biasa di akhir bakal ada yang dihukum dengan poin yang lebih kecil atau paling kecil di antara bertiga. Udah siap para menteri yang diuji? Get ready for the next battle. Oke. Pernyataan pertama, hoax atau valid? Presiden Indonesia bisa menjabat lebih dari 2 periode kalau DPR setuju. 5, 4, 3, 2, 1. Valid. Valid? Hoax. Jawabannya adalah hoax. Bisa ada yang bisa ngelengkapin? Apa udah? Mau itu aja? Udah, itu aja. Itu aja. Oke. Jadi jawabannya hoax karena UUD cuma membatasi masa jabatan presiden maksimal 2 periode. Karena emang di Undang-Undang Dasar itu 2 periode aja. Walaupun DPR setuju, tapi kalau di Undang-Undang itu nggak boleh, kecuali memang undang-undangnya diganti gitu. Oke, lanjut ke pernyataan kedua. Hoax atau valid? Kalau belum punya EKTP masih bisa nyoblos dengan menunjukkan kartu keluarga atau KK. 5, 4, 3. Kan masih belum. Ulang, setuju ulang? Iya. Oke ya. Kalau belum punya EKTP masih bisa nyoblos dengan menunjukkan kartu keluarga atau KK. 5, 4, 3, 2, 1. Hoax. Hoax. Yakin ya? Oke. Jawabannya adalah valid.
Valid ya. Karena KPU bisa atau ngebolehin pemilu yang belum punya ektp pakai KK aja sebagai identitas sementara di TPS. Itu bisa ya, valid jadinya. Oh, iya. Anjing pertanyaannya nggak jelas anjing. Kalau umur dia harusnya kan dilengkapi pakai umur, cowok. Iya, umurnya. penting umurnya 17 tahun. Iya, ini kan kalau jadi belum punya iktp. Ambigu dia. Kalau 5 tahun umur dia mau nyoblos dia. Ya, itu kan iktp kalau kan. secara itu kalau logika pun nggak masuk ya. Kalian sebagai menteri harusnya bisa menalar ya. Siap. Maaf Iya, ya. Salah Iya, ini. justru karena kami sebagai menteri pertanyaannya harus jelas Iya. biar nggak miskomunikasi ke rakyat yang menonton. Betul. Oke. Lanjut ya. Gimana Pak Wapres? Lanjut ya. Indonesia udah pakai e-voting atau pencoblosan elektronik untuk Pilpres nasional. 5, 4, 3, 2, 1. Hoax. Apa tadi Sul? Oke. Jawabannya hoax. 1 poin semua untuk semua menteri ya. Ada yang bisa kasih jawaban panjang? Ya, saya boleh lah. Oke, boleh. Ya, karena teknologi di Indonesia belum memadai. Ya benar, nggak kurang panjang benar. sih. 3 poin langsung untuk langsung. Bapak Apilangga. Jadi yang mungkin yang lebih tepatnya adalah ya di Indonesia masih kebanyakan pakai manual, pakai kertas segala macam ya, dan aplikasi cuma pakai buat votingnya aja, itu si Rekap tuh. Oh, ya, quick count. Ya, quick count aja. Kalau buat votingnya tetap pakai manual. Oke, lanjut ya. Oke. Hoax atau valid? Kalau usia minimal untuk memilih di Indonesia adalah 17 tahun. 5, 4, 3, 2, 1. Valid. Ya, jawabannya valid. 1 poin semua untuk menteri. Lanjut ya. Hoax atau valid? Kalau siapapun bisa maju jadi calon presiden tanpa partai atau calon independen. 5, 4, 3, 2, 1. Valid. Baru apa? Dua valid. Hoax ya. Valid. Hoax. Oke. Jawabannya hoax. Benar, Bapak Apilangga. Jawabannya hoax. Ada bisa ngasih jawaban lengkap? Ya karena sistem apa sih namanya? Itu 50 apa kemarin ya? 50%. Dia 50 itu plus 1 dia. Bukan yang itu ya? 51. Cuma mau menang itu namanya. Bukan yang itu, Cok. Ya, bicara. Apa sih Ini yang persyaratan mencalon Iya, kan? persyaratan mencalon itu. Kalau salah boleh ini enggak? Ya, itu presenter salt itu harus itu. Ya, itu presenter salt. Ya oke, tetap dapat 3 poin karena Bang Apilangga tadi menyebut kata sistem. Iya. Karena emang sistem di Indonesianya seperti itu ya. Ya. Intinya gitulah ya. Lanjut ke pernyataan selanjutnya. Hoax atau valid? Kalau suara di TPS bisa dihitung secara terbuka di depan saksi dan warga. 5, 4, 3, 2, 1. Valid. Ya, 1 poin untuk semuanya karena jawabannya adalah valid. Lanjut, pernyataan selanjutnya. Hoax atau valid? Kalau partai politik bisa memblokir atau menghapus hak pilih warga yang terdaftar. Saya terdaftar. Nah, gitu aja. Iya. Jadi partai politik bisa memblokir atau menghapus hak pilih warga yang terdaftar. 5, 4, 3, 2, 1. Hoax. Jawabannya adalah hoax. Aku ngomongnya hoax. Ada yang bisa ngasih jawaban panjang? Aja lah kalian. Ya, coba. Oke. Kenapa aku bilang hoax? Ya. Karena ya kalau dilihat di Indonesia orang yang tidak ikut sebagai anggota partai ataupun kader partai, jadi ya partai itu nggak punya hak untuk menghapus suaranya dalam memilih, gitu aja sih. 3 poin langsung untuk Bapak Bahlul. Kurang lebih seperti itu ya, tapi lengkapnya adalah daftar pemilih itu dikelola sama lembaga pemilu atau Oh, instansi oke. pemerintah, dan partai nggak berwenang, menurut nggak nggak ada punya wewenang, ya. wenang dan untuk nolak orang memilih. Gitu. Jadi 3 poin langsung untuk Bapak Bahlul Lahabdia. Lanjut pernyataan selanjutnya, hoax atau valid? Hasil resmi pemilu diumumkan oleh KPU, bukan quick count lembaga survei. 5, 4, 3, 2, 1. Valid. Ya, jawabannya adalah valid. Paldi. Ada yang bisa ngasih lengkapin nggak? Saya Ya, oke.
Jelas, karena KPU itu adalah Komisi Pemilihan Umum. Jadi dialah yang mengakomodir ataupun yang mengurus dalam dalam hal-hal pemilihan ini gitu. Jadi yang memutuskan dan yang mengeluarkan angka tersebut yaitu KPU yang punya wewenang dalam hal itu. 3 poin langsung untuk Bapak Bahlul. Luar biasa Bapak Bahlul ya. Memang kalau olah suara orang jago dia ya. Lanjut ya. Oke, 10 pertanyaan awal tuh tentang pemilu. Tapi nanti selanjutnya beda. Lanjut. Hoax atau valid? Semua pejabat publik wajib melaporkan harta kekayaan ke lembaga anti korupsi. 5, 4, 3, 2, 1. Valid. Jawabannya valid. Oke, 1 poin tambahan untuk kalian semua. Ada yang bisa ngelengkapin? Atau Saya. ngasih detail gitu? Oh, ya. ya saya. Oke. Saya setiap pejabat publik wajib melaporkan harta kekayaannya ke badan apa tadi, badan korupsi ya? Ya kan? Apa badan korupsi apa? BPK. Yakin? Bukan ini nggak apa tadi namanya? Apa? Apa namanya? Salah kali. Enggak, ini kalau kasih tahu benerin kan ini gitu, emang spesifiknya itu. Apa tadi bang? KPK. Ya kan? Ya, oke. Untuk melaporkan ke hartanya ke KPK karena apa? Ya mereka sebagai pejabat publik, ya pejabat publik ini siapa ya? Kalau yang saya maksud itu adalah DPR. Ya kan? Mereka sebagai perwakilan rakyat, kenapa diwajibkan untuk melaporkan harta ya karena biar orang juga tahu bahwasanya selama dia menjabat sebagai anggota dewan, ya sebagai pejabat publik dengan gaji yang udah tertera, dan itu kita bisa menghitung gitu kan. Seberapa banyak uang yang dimiliki ketika uangnya itu lebih dari gaji dia sebagai anggota dewan gitu, yang mungkin dia punya usaha lain kayak gitu untuk mengukur aja sebenarnya gitu. Oke, 3 poin langsung untuk Bapak Bahlul. Bantai-bantai ya di game kali ini ya, di uji kompetensi ini. Tapi lengkapnya adalah pejabat yang mau ngejabat gitu wajib, karena dia harus ngelapor ke LHKPN ya, terus ke KPK tadi bener kan? Ada poin KPK atau lembaga terkait sesuai aturan. Itu dia jawaban yang lebih singkat dan lebih tepat ya. Oke, lanjut ke pernyataan selanjutnya. Hoax atau valid? Kalau memberi uang tunai kepada pemilih saat masa kampanye itu boleh. 5, 4, 3, 2, 1. Hoax. Ya, jawabannya adalah hoax. 1 poin tambahan untuk kalian bertiga, para menteri. Oke. Oke, poin sementara. Apilangga ada di 12 poin. Oke, Apilangga 12 poin. Ada di 8 poin. Yusil 8 poin. Bahlul Habia berada di 14 poin. Luar biasa, 14 poin untuk Bapak Bahlul. Tertinggi ya untuk sementara ya. Oke, lanjut. Masih banyak pertanyaan dan masih bisa mengejar Bapak Bahlul. Lanjut ya. Ke pernyataan selanjutnya. Hoax atau valid? Kalau media di Indonesia bebas total tanpa aturan, nggak ada regulasi soal pers. 5, 4, 3, 2, 1. Valid. Jawabannya adalah hoax. Bapak Apilangga ya, Ya. hoax ya. 1 poin iya, tambahan jurnalis ini, untuk Pak, sekarang. Bapak. Bener juga Apilangga untuk media ya. Bisa ngelengkapin mungkin atau udah itu aja? Boleh dilengkapi. Oke, coba ya, mencoba lengkap ya. Alasannya adalah untuk menjaga kredibilitas fakta yang disajikan agar tidak menjadi hoax atau keliru atau mungkin ada fitnah atau sara segala macam gitu. Oke, kurang lebih sama tepat ya. Jadi 3 poin langsung untuk Bapak Apilangga, tapi tepatnya adalah pers punya perlindungan kebebasan tanpa juga diatur Miss UU Pers atau Dewan Pers, sehingga ada aturan kode etik tadi ya. Kurang lebih kayak gitu lah. Ya, kode etik jurnalistik. KPK hanya bisa beroperasi setelah ada laporan polisi. 5, 4, 3, 2, 1. Hoax. Aduh anjing kecepatan tadi cowok. Harusnya diulang dulu pertanyaannya. Jawabannya adalah Siapa yang bilang valid? Aku valid. Oh, valid. jawabannya adalah hoax. Oh, hoax. Hoax ya, 1 poin tambahan untuk Bang Kau apa tadi? Hoax. Apilangga dan juga Bapak Bahlul. Ada yang mau Bener ngelengkapin? pertanyaannya. Ya, saya boleh. Ya. Karena tugas KPK itu kan Komisi Pemberantasan Korupsi. Ya. Dia itu tidak hanya harus menerima laporan, tapi dia harus mencegah adanya terjadi korupsi gitu. Jadi dia tetap punya
hak lah di situ untuk mengecek harta-harta pejabat-pejabat bangsa itu. Pejabat-pejabat yang Oke, luar biasa ya Menteri Apilangga karena jawabannya benar ya. Kurang lebih ya karena KPK punya wewenang sendiri lagi-lagi ya daripada polisi. Oke, 3 poin tambahan untuk Bapak Apilangga. Lanjut ke pernyataan selanjutnya. Hoax atau valid kalau menteri-menteri diangkat dan diberhentikan langsung oleh presiden. 5, 4, 3, 2, 1. Valid. Oke, jawabannya valid. 1 poin tambahan untuk kalian semua. Nggak ada jawaban panjang ya, karena itu aja. Oke, lanjut. Pernyataan selanjutnya, hoax atau valid? Kalau karena otonomi daerah, pemerintah pusat nggak punya wewenang apa-apa atas urusan provinsi. Karena urusan otonomi daerah, pemerintah pusat nggak punya wewenang apa-apa atas urusan provinsi. 5, 4, 3, 2, 1. Hoax. Jawabannya adalah ya hoax. 1 poin tambahan untuk kalian semua. Jawaban panjang untuk pernyataan kali ini. Ayo Pak Yusil, silakan. Kenapa dibilang hoax? Karena itu otonomi daerah itu adalah tanggung jawab dari pejabat. Karena mereka lah yang tahu gimana otonomi daerah itu. Jadi mereka lah yang berhak di dalam bertanggung jawab untuk mencegah yang terjadi pada otonomi daerah. Sayang sekali masih kurang tepat dan itu pernyataan Bapak Yusil justru kontra dari pernyataan hoax tadi ya. Tadi terlalu ini kan. Oke, boleh Bapak bilang. Ya. Aman aja Bapak Yusil. Kenapa ya jadi hoax? Karena negara tetap punya wewenang untuk mengecek atau memastikan keadaan di salah satu provinsi yang ada otonomi daerah itu tetap berjalan dengan baik. Karena kalau misalnya diberikan otoritas sendiri itu namanya mungkin ke negara federal ya atau apa ya. Mungkin ke situ sih. Oke, 3 poin langsung untuk Bapak Apilangga. Luar biasa, bantai-bantai Bapak Apilangga ya. Oke, lanjut ke pernyataan selanjutnya. Hoax atau valid? Politik dinasti. Tahu kan politik dinasti kan? Ya. Yang kalian lagi itu. Oke. Dilarang tegas oleh undang-undang. Ya. 5, 4, 3, 2, 1. Hoax. Valid anjing. Jawabannya adalah hoax. Hoax. Ya. 1 poin tambahan untuk kalian semua. Boleh ada yang mau kasih? Saya. Oke, silakan Bapak Bahlul. Kenapa politik dinasti itu hoax? Saya bilang karena memang politik dinasti itu sebenarnya nggak ada di nggak tertera gitu sebagai sebuah kebijakan ataupun sebuah kebijakan lah yang dibuat bahwasanya politik dinasti itu dilarang, itu nggak ada dibuat dalam hal seperti itu ataupun dibuat dijadiin undang-undang atau apa. Karena politik dinasti itu hanya bangun dari konstruk aja, karena dia punya kekuasaan, akhirnya dia memberikan kekuasaan kepada orang-orang terdekat. Gitu. Luar biasa, 3 poin tambahan untuk Bapak Bahlul. Benar ya, kayak gitu ya. Jadi nggak ada aturan khusus di negara kita. Tapi kemarin sempat ada, tapi udah dibatalin sama MK. Lanjut, pernyataan selanjutnya. Hoax atau valid? UU ITE sering dipakai untuk menjerat orang yang mengkritik penjabat atau membuat pernyataan di medsos. 5, 4, 3, 2, 1. Valid. Ya benar, jawabannya adalah valid. 1 poin tambahan untuk kalian semua para menteri. Tidak ada jawaban panjang ya. Tersisa 4. 4 lagi. 4 lagi ya, yang akan menentukan siapa yang akan dihukum. Hoax atau valid kalau TNI dan Polri harus bersikap netral dalam politik praktis. 5, 4, 3, 2, 1. Valid. Jawabannya valid. Tidak ada jawaban panjang. Ya itu memang itu jawabannya saklek. Lanjut. Hoax atau valid kalau partai politik wajib Partai politik wajib mendaftar atau terdaftar dan melapor ke Kemenkumham untuk diakui secara resmi. 5, 4, 3, 2, 1. Valid. Jawabannya valid. 1 poin untuk Bapak Bahlul dan Bapak Apilangga. Hoax atau valid? Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law
disahkan tanpa kontroversi dan diterima secara semua pihak? 5, 4, 3, 2, 1. Valid. Jawabannya hoax. Yang jawab valid kayaknya nggak lihat demo kok ya, demo Omnibus Law ya. Ya jadi ya kemarin Projo. Jadi ya hoax ya kalau UU Cipta Kerja itu emang Yang benar. Aku hoax tadi benar. pernyataan terakhir dan akan menentukan siapa yang akan kena hukuman. Hoax atau valid? Peraturan daerah atau perda yang dibuat pemerintah daerah harus selaras dan tidak boleh bertentangan dengan undang-undang pusat. 5, 4, 3, 2, 1. Valid. Jawabannya valid. Siapa yang jawab valid tadi? Valid ya. Dua. Oke, ada yang bisa ngasih jawaban panjang untuk di pernyataan terakhir? Selamat. Mungkin karena peraturan daerah itu nggak boleh bertentangan dengan undang-undang, karena ya namanya aturan ya. Kalau kita keluar dari di atas di dalam peraturan daerah itu kita mengikuti dengan undang-undang. Jadi kalau keluar dari undang-undang berarti kita sudah tidak mengikuti dari atasnya gitu. Oke, 3 poin langsung untuk Bapak Yusil akhirnya. Karena mungkin lengkapnya adalah hierarki ya, hierarki peraturan mewajibkan perda sesuai dengan peraturan di atasnya. Gitu. Oke, poin akhir jadi berapa? Apilangga 27 poin. Oke, boleh. Bapak Bahlul 23 poin. Oke. Bapak Yusil 17 poin. Oke. Dan yang akan mendapatkan hukuman adalah Bapak Yusil Ihjoy Mahendrok. Dan hukumannya adalah Bapak Yusil sebagai Menteri Hukum Dan HAM. Dan imigrasi. harus berpidato, lagi-lagi berpidato, tapi berpidato nyeleneh ya. Kata-katanya nyeleneh dengan gaya Bapak Prabowo. Emak. Hidup Jokowi. Dengar ya, negara ini seperti sepeda. Kalau ban kempes, ya kita angkat badan, tiup ban kayu lagi. Jangan cuma duduk nunggu tukang tambal datang. Kita kuat, bukan karena kita besar, tapi karena kita tekun. Tekun itu penting, tekun itu keren, tekun itu kayak nyikat gigi sebelum tidur. Kita ngomong soal rakyat, rakyat itu bukan sekedar angka di spreadsheet. Rakyat itu saudara kita, tetangga kita yang jualan soto di pojok jalan, yang tiap pagi nyanyi, bukan nyanyi, yang tiap pagi berangkat kerja. Mereka perlu kepastian. Kepastian lebih penting daripada janji yang manis dan mulut yang licin. Oke, luar biasa. Gila.